Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai banana nugget yang diampu oleh Ibu Nafi Inayati Zahro, SE, MSI. Slide selanjutnya, Mbak. Sebelum itu, banana nugget di era sekarang banyak sekali kalangan muda maupun lanjut usia yang menyukai makanan cepat saji dan menarik seperti nugget. Pisang merupakan salah satu buah yang bisa dijadikan nugget. Pisang adalah buah yang mengandung banyak sekali vitamin maupun vitamin. Namun sangat disayangkan ternyata sebagian besar penduduk Indonesia tidak menyukai buah. Riset pada tahun 2013 menyebutkan bahwa 93,5% penduduk Indonesia berusia di bawah 10 tahun tidak mengkonsumsi sayur dan buah sesuai dengan anjuran. Maka dari itu, di sini kami akan membahas makanan yang berbahan dasar buah seperti pisang, yang tentunya selain dapat membantu memenuhi kebutuhan serat dan vitamin, juga dapat dijadikan sebagai slide selanjutnya, Mbak. Pada pembahasan kali ini, yaitu nugget pisang, akan dibawakan oleh tim kami yang beranggotakan yang pertama saya Nafiatul Amalia dengan NIM 2020-33126, kemudian 312. Selanjutnya ada Fani Trirahma dengan NIM 2020-51087, Adinda Kurnia Dewi dengan NIM 2020-53044, Raul Alfariski dengan NIM 2020-51196, Vicky Adi Wibowo dengan NIM 2020-12127, Nelly Ayu Fikrida Stuti dengan NIM 2020-12098, kemudian ada Muhammad Nur Hanifah dengan NIM 2020-12114, dan yang terakhir ada Vera Listianingrum dengan NIM 2020-11632. Pada pembahasan kali ini akan dilakukan 6 pembahasan. Yang pertama yaitu rencana pelaksanaan pemasaran, rencana pelaksanaan produksi, rencana pelaksanaan SDM, ada produk, SWOT, dan analisis keuangan. Yang akan dijelaskan oleh anggota kami. Untuk bagian pemasaran, next, Mbak. Baik, di sini saya ingin menjelaskan bagian pemasaran. Yang pertama adalah lingkungan usaha. Lingkungan usaha kami berada di sekitar Universitas Muria Kudus. Yang kedua, lingkungan pasar. Nugget pisang ini mudah ditiru di lingkungan pemasaran, maka dari itu mensiasati dengan menghadirkan berbagai topping yang berbeda. Next. Yang ketiga, strategi pemasaran. Yang pertama, membuat brand atau nama produk termasuk menentukan kemana dan penataan eksterior.
Yang kedua, pembuatan akun Instagram, Facebook, Twitter, Line, dan WhatsApp sebagai media. Tiga, perekrutan tenaga pemasaran yang siap melakukan pemasaran. Langkah perkenalan dalam bulan, harga promo yang disebarluaskan dengan berbagai informasi melalui online yang kuat. Next. Yang keempat ada detail pemasaran. Dalam suatu usaha pasti membutuhkan suatu pemasaran, tidak beda jauh dengan yang lain. Dengan memasarkan benar-benar melalui akun media sosial, salah satunya yaitu melalui Instagram, Facebook, Twitter, Line, dan WhatsApp. Selain itu, banana nugget akan dijual belikan ke warung-warung dan masyarakat sekitar untuk ikut menjualkan dan membeli banana nugget. Next. Untuk selanjutnya akan disampaikan bagian produksi. Untuk bagian produksi ini ada 6. Yang pertama ada jenis produk, aspek lokasi, rencana tata layout, bahan dan peralatan yang dibutuhkan, proses produksi, dan tenaga kerja. Untuk jenis produksinya, ini produksi usaha ini adalah olahan nugget yang berasal dari bahan baku dasar pisang. Dan untuk lokasi tata letak lokasinya ini di daerah kampus Universitas Muria Kudus, Kecamatan Gondang Manis, Kabupaten Kudus. Karena daerah tersebut memiliki lingkungannya didominasi oleh mahasiswa dan letaknya juga sangat strategis. Dan untuk selanjutnya adalah rencana tata layout. Dan kecil digunakan sebagai tempat untuk berjualan yang akan mempermudah baik untuk memproduksi maupun menjual produk banana nugget. Dan untuk bahan dan peralatan yang dibutuhkan, yang pertama ada di bahan-bahan, yaitu satu sisir pisang, 100 gram tepung terigu, 30 gram susu bubuk, 15 gram gula pasir, 2 butir telur, 1/4 sendok garam, dan 1,5 vanili. Dan bahan pencelup yaitu 200 gram tepung terigu, 2 butir telur untuk secukupnya. Dan di sini ada 11 peralatan yang akan digunakan. Yang pertama ada mangkuk, mixer, penggorengan, alat kukus atau oven, saringan minyak, spatula, pisau, panci, loyang, penjepit, dan yang terakhir talenan. Yang kelima, proses produksinya. Yang pertama itu campurkan pisang, telur, gula pasir, garam, dan vanila bubuk, lalu diaduk dan dimasukkan tepung terigu dan susu bubuk, dan diaduk lagi. Dan yang kedua, memasukkan ke dalam wadah atau loyang yang dialasi kertas roti, lalu kukus sampai matang. Setelah itu diangkat dan didinginkan, lalu dipotong-potong. Dan yang ketiga, bahan pelapisnya yaitu campurkan tepung dengan terigu dengan sedikit air, jangan terlalu encer. Yang keempat, celupkan pisang nugget ke bahan pelapis tersebut, lalu diguling-gulingkan ke tepung panir. Dan setelah itu, yang kelima, digoreng sampai kuning keemasan. Dan yang terakhir, tinggal diberikan topping susu kental manis atau coklat di atasnya, atau bisa juga dengan yang lainnya, menurut selera masing-masing. Untuk proses produksinya, untuk gambarannya seperti ini. Baik, selanjutnya untuk yang tenaga kerja. Tenaga kerja ini dibutuhkan 2 orang, yang merupakan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon karyawan yang akan bekerja di kedai Madang Yuk Banana Nugget. Yang pertama, wanita atau laki-laki, usia minimal 17 tahun sampai 25 tahun. Giat, jujur, bertanggung jawab, ulet, disiplin, menarik, dan dapat berkomunikasi dengan baik dalam bekerja dengan pelanggan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Yang selanjutnya yaitu organisasi dan tim manajemen. Yaitu terdiri dari manajemen, staf keuangan, staf produksi, dan staf pemasaran. Next, Pak. SDM ya. Tingkat SDM yang dibutuhkan yaitu yang pertama, 1 orang staf keuangan. Staf keuangan berfungsi untuk mengatur keuangan sehingga keuangan dapat dikontrol dengan baik. Kedua yaitu 1 orang staf produksi. Dalam bidang ini, staf yang bekerja sudah berpengalaman dalam pembuatan banana nugget. Kemudian yaitu 1 staf pemasaran, yaitu di dalam bidang ini pemasaran dilakukan secara online dan offline. Selanjutnya akan diterangkan teman saya. Selanjutnya produk, status strategi produk. Pengembangan produk, pisang merupakan salah satu bahan yang banyak digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Namun kebanyakan pisang hanya sekedar langsung dimakan atau hanya dibuat pisang goreng maupun kolak. Siapa sangka buah pisang ini dapat diolah menjadi makanan frozen food yang dapat tahan hingga 5 hari di lemari pendingin dan dinikmati dengan topping dan rasa yang beraneka ragam. Next. Pengembangan wilayah pemasaran. Area pemasaran utama adalah di sekitar wilayah Universitas Muria Kudus, sekitar lingkungan sekolah Desa Karangnongko, dan platform Instagram. Digunakan area tersebut karena dianggap sebagai tempat yang strategis dan ramai. Next. Kegiatan promosi. Adapun strategi promosi yang digunakan yaitu yang pertama, slogan dari Banana Nugget adalah jangan lupa madang yuk. Yang kedua, pembuatan tempat stand yang unik dan menarik, bermitra dengan kantin-kantin sekolah dan perguruan tinggi, menerima pesanan untuk acara-acara keluarga, kantor, dan lain-lain. Promosi akan dilakukan melalui jaringan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain, dan melalui offline dengan membagikan brosur. Yang terakhir, komitmen pelayanan kami adalah bersih, sehat, dan berkualitas. Next. Dua, pemilihan dan perencanaan. Produk yang akan diproduksi dengan menggunakan pisang memiliki varian rasa coklat, tiramisu, stroberi, dan alpukat. 3, rencana kualitas. Dari segi kualitas, kami menggunakan pisang raja yang memiliki cita rasa khas yang berbeda dengan pisang lainnya. 4, pemilihan teknologi. Teknologi yang akan digunakan menggunakan semi modern, yaitu untuk menghaluskan bahan menggunakan blender atau mixer, untuk menyimpan bahan baku menggunakan freezer. Next. Rencana kapasitas produk. 1, belanja kebutuhan jualan. 2, memberi bumbu pada adonan pisang. 3, membersihkan stand makanan. 4, mengukus adonan pisang. 5, memberikan adonan pelapis. 7, menyimpan atau langsung menggoreng. 8, digital marketing. Next. 6, pengawasan kualitas produk. Pemilik telah menetapkan standar sebagai berikut. Pemilik makanan ke pasar atau toko untuk memilih bahan baku langsung. Pemilik makanan membeli bahan baku ketika akan diproses atau diproduksi dibuat saat ada yang pesan sehingga bahannya terjaga kualitasnya. Pemilik makanan sepakat dengan supplier jika terdapat bahan baku rusak. Next. Pengawasan bertujuan untuk menjaga kualitas proses produksi mampu menghasilkan produk dengan hasil maksimal pengawasan proses produksi. 8, peralatan dan mesin kompor gas LPG, blender, dan lemari es. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu analisis SWOT.
Yang pertama yaitu strike atau kekuatan, menjual produk makanan untuk semua kalangan masyarakat, memiliki keunikan rasa dan berbagai topping, harga produk cukup terjangkau, kemudian mengandung vitamin dan protein tinggi, diolah dari bahan dasar alami non-pengawet. Selanjutnya yaitu ada peluang atau opportunity, mudah dalam pemasaran karena bahan dasar dari buah, banyak masyarakat yang ingin hidup mudah, kemudian yang sangat memadai dan mampu diperoleh sangat cepat. Kemudian ada weakness atau kelemahan yang bersifat tidak tahan lama, produk makanan yang mudah untuk ditiru jenis dan bentuknya. Kemudian ada ancaman atau threat, banyaknya saingan yang akan meniru usaha banana nugget. Kemudian harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik sehingga harga jual naik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Analisis keuangan. Sumber modal 3 juta, kebutuhan modal kerja Rp1.825.000, bahan baku pokok Rp65.000, biaya operasional dan gaji Rp5.100.000. Rincian keuangan kebutuhan modal kerja. Yang pertama itu ada perawatan masak. Ada kompor gas sebanyak 2 unit dengan harga Rp300.000 dengan jumlah Rp600.000. Tabung LPG 3 kg sebanyak 2 unit dengan harga Rp180.000 dengan jumlah Rp360.000. Yang ketiga ada spatula sebanyak 4 unit dengan harga Rp10.000 dengan jumlah Rp40.000. Kemudian ada penjepit dengan unit 4 unit dengan harga Rp5.000 dengan jumlah Rp20.000. Yang selanjutnya ada saringan minyak dengan unit 4 buah dengan harga unit Rp10.000 dengan jumlah Rp40.000. Blender sebanyak 2 unit dengan harga Rp250.000 dengan jumlah Rp500.000. Panci besar 1 unit dengan harga Rp70.000 dengan jumlah Rp70.000. Pisau dengan sebanyak 4 unit dengan harga Rp20.000 dengan jumlah Rp80.000. Talenan dengan sebanyak 4 unit dengan harga Rp10.000 dengan jumlah Rp40.000. Yang kedua ada cetak itu brosur sebanyak 50 unit dengan harga Rp1.000 per satuan dengan jumlah Rp50.000. Poster dengan unit 10 dengan harga Rp2.500 dengan jumlah Rp25.000. Totalnya itu Rp1.825.000. Next. Rincian keuangan bahan baku pokok. Yang pertama ada pisang seberat 1 sisir dengan harga Rp20.000 dengan jumlah Rp20.000. Yang kedua ada telur sebanyak 4 butir dengan harga Rp2.000 per satuan dengan jumlah Rp8.000. Yang ketiga ada gula seberat 150 gram dengan harga Rp4.000 dengan jumlah Rp8.000. Yang keempat ada terigu dengan berat 1 kg dengan harga Rp10.000 dengan jumlah Rp10.000. Yang kelima ada tepung roti seberat 500 gram dengan harga Rp10.000 dengan jumlah Rp10.000. Yang keenam ada mentega seberat 50 gram dengan harga Rp9.000 dengan jumlah Rp9.000. Totalnya itu Rp65.000. Total per 4 porsi itu Rp65.000. Total per hari 60 porsi itu Rp3.900.000. Total per bulan itu 117 juta. Dengan total per tahun 1.404 juta. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, untuk rincian keuangan bahan tambahan selanjutnya yaitu ada 6 tambahan untuk topping. Untuk yang pertama ada Oreo, keju, coklat, tiramisu, green tea, dan strawberry. Masing-masing memiliki berat yang berbeda. Untuk Oreo ada 4 saset dengan harga 2.000 dengan jumlah 8.000. Kemudian ada keju dengan berat 250 gram dengan harga 10.000. Kemudian dikalikan ada jumlahnya 10.000. Kemudian coklat 15 ml dengan harga 10.000 dengan jumlah 10.000. Kemudian ada tiramisu 15 ml dikali dengan harganya 10.000 per satu sasetnya yaitu 10.000. Kemudian ada green tea dengan harga 10.000, kemudian strawberry 15 ml dengan harga 10.000. Kemudian jumlah total untuk keseluruhan topping adalah 58.000. Untuk total per hari untuk 60 box untuk pengeluaran harga topping ada 3.480.000. Kemudian untuk total per bulan ada 104.400.000 rupiah. Kemudian total per tahunnya ada 1.252.800.000 rupiah. Selanjutnya rincian keuangan operasional dan gaji karyawan. Untuk gaji karyawan 2 orang untuk per unitnya itu ada 35.000 per orang dengan jumlah karyawan 2 dikalikan ada jumlah 70.000 rupiah. Kemudian untuk biaya sewa tempat berjualan yaitu ada 1 juta per bulan. Kemudian total beban operasional per bulan yaitu 5.100.000 rupiah. Untuk total beban operasional per tahun ada 62.050.000 rupiah. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Harga jual dari harga perolehan ditambah harga perolehan dikali persen markup. Harga jualnya 16.250 ditambah 16.250 dikali 30%, yaitu 21.125 rupiah. Dibulatkan menjadi 21.500 per porsi. Satu porsi berisi 12 biji banana nugget. Next. Next. BEP atau break even point. Yang pertama perhitungan menggunakan BEP. Biaya variabel per unitnya, biaya tenaga kerja langsung 35.000, yang kedua biaya listrik dan air 5.000, bahan bakunya 123.000, dan biaya lainnya itu 100.000, totalnya 263.000. Yang kedua ada biaya tetap dalam 1 bulan. Yang pertama biaya gaji pegawai ada 1.050.000, yang kedua biaya gaji pemilik 1.100.000. Yang ketiga biaya penyusutan 500.000, asuransinya 200.000, biaya sewa stand 100.000. Totalnya ada 2.950.000 rupiah. BEP dalam unit yaitu BEP biaya tetap per biaya harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. BEP-nya 65.000 per 5.000, BEP-nya 13. Baik, saya kembalikan ke moderator. Nah, demikian merupakan presentasi dari kelompok kami dengan kesimpulan pada bagian aspek memiliki kelebihan dan kekuatan lebih banyak daripada kelemahan dan ancaman. Pada bagian pemasaran lebih mudah dan jaringan pemasaran luas karena bisa dijadikan frozen food serta makanan kaya serat dan vitamin. Untuk bagian harga per porsi mendapat kesimpulan yaitu 21.500 per 12 biji dengan BEP 13 porsi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan
mengajukan pertanyaan melalui kolom disunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.